형 let's go 저 건물을 찾으러 Kita lihat deret, penguatan deretnya. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Nah, dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, deret digolongkan atas deret berhingga dan deret tak hingga. Yang bermaksud dengan deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu. Suku-sukunya itu bisa kita tentukan gitu. Deret tak hingga itu adalah deret yang jumlah suku-suku kita terbatas. Jadi kita tidak bisa menentukannya. Masuk ke soal deretnya. Pertama kita lihat soal deret hitung. Nah, perlu teman-teman ketahui deret hitung ini ialah sebuah deret yang penentuan suku-suku itu melalui penjumlahan yang dimana uh, apa tuh seperti ini. Berarti kita soal pertama dulu ya, 3, 7, 11, 15 gitu kan. Nah, 3 ke 7 ini kan 4 tuh jaraknya, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan, 4, 7 ke 11, 7, 8, 9, 10, 11 gitu, 4 juga gitu. Jadi, karena 4, 4 ini jarak 3 ke 7, 7 ke 11 ini pada jarak berarti 4 itu dinamakan dengan pembedanya. Nah, 4 inilah apa yang menambah-nambahkan untuk seterusnya gitu. Nah, bisa kita baca nih ya, ibaratkan deret hitung 3, 7, 11, 15. Berapa suku ke-10 dari hitung tersebut? Nah, ditanya suku ke-10. Maka, jadi kita tahu tadi kan, apa itu? Pembeda itu kan 4. Jadi, maka suku 10 kita masukkan rumus A ditambah N kurang 1 B. Sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1. 10 kurang 1 kali 4 sama dengan 3 tambah 36 sama dengan 39. Jadi suku ke-10-nya adalah 39. Nah, kita masuk ke permasalahan ke nomor 2 masih dalam deret hitung ya. Seorang peternak memiliki 20 ekor ayam pada awalnya. Nah, setiap bulan peternak tersebut membeli 5 ekor. Nah, 5 ekor ini pembedanya. Ayam ayam lagi gitu kan. Maka beberapa banyak ayam yang dimiliki peternak pada bulan ke-6. Jadi ini ditanya suku ke-6-nya. Nah, jumlah ayam pada bulan ke-N dapat dihitung dengan SN sama dengan A tambah N kurang 1B. Jadi SN6 sama dengan suku ke-6 ya sama dengan, karena ini ada 20 doang berarti A-nya itu 20. Berarti ditambah 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 dikali 5 gitu kan. Jadi hasilnya 6 kurang 1 itu kan 5 juga. Jadi 5 kali 5, 25, 20 ditambah 20 ditambah apa nanti? 20 ditambah 25 sama dengan 45. Nah, gitu. Jadi jumlah ayam di peternak itu nantinya pada bulan ke-6 adalah 45 ekor gitu. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Sebuah taman memiliki 40 pohon pada awalnya. Setiap tahun jumlah pohon di taman tersebut bertambah 3 pohon. Jadi 3 pohon ini adalah merupakan pembedanya. Nah, berapa banyak pohon yang ada di taman pada tahun ke-10? Nah, ini intinya S ke-10. Maka rumus kita ambil lagi SNA tambah N kurang 1B. Jadi sama dengan S10 sama dengan 40 ditambah 10 kurang 1 kali 3 sama dengan 69. Jadi banyak pohon yang ada taman pada tahun ke-10 adalah 69 buah. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah toko buku memberikan diskon 500 untuk setiap pembelian buku. Ini masuk ke jumlah deret hitung ya teman-teman ya. Buku kedua, berapa total huruf harus dibayar jika membeli 5 buku dengan harga satuan 10.000. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa total pembayaran 5 buku dapat dihitung dengan rumusnya JN N per 2 A tambah SN. Jadi JN sama dengan 5 per 2 ya, 5 per 2. Nah, 5 per 2 di pembedanya 5 itu kali 10.000 ditambah 10.000 dikurang 500. Itu kurang lagi sama dengan 24.250. Itulah teman-teman total semuanya. Saya lanjut lagi kepada soal nomor 5 ya. Sebuah taksi online mengenakan sebuah tarif
dasar Rp5.000 dan tarif per kilometernya Rp2.500. Maka berapa total biaya yang harus bayar untuk perjalanan yang sejauh 10 kilometer? Nah, total biaya perjalanan 10 kilometer dihitung dengan rumus tarif dasarnya ditambah jarak X, eh, tarif dasar ditambah jarak dikali tarif per kilometernya. Bentar, saya ganti bentar ya Pak ya. Dan teman-teman saya ganti bentar. Eh, di sini nggak salah ya di simbol. Simbol dikali. Nah, itu aja teman-teman. Jadi tarif dasar tambah jarak dikali tarif per kilometernya. Nah, maka totalnya 5.000 ditambah 10 kali 2.500. Kita dulu kali 10 kali 2.500 berapa? 25.000. Jadi tambah 5.000, berarti 30.000. Jadi total perjalanan per kilometernya adalah 10 kilometernya 30.000. Nah, kita lanjut ke soal deret. Bentar, teman-teman. Lanjut kepada soal ya, nih mengenai deret ukur ya teman-teman. Soalnya deret ukur. Dan perlu kita mengetahui juga deret ukur itu adalah sebuah deret yang penentuan suku-sukunya melalui perkalian, di mana yang dinamakan kayak ini 5 ke 10 kan dikali 2. Nah, 2 itu dinamakan dengan penggandanya. Nah, seperti contoh, diberikan deret ukur 5, 10, 20, 40. Nah, ini penggandanya kan 2 kan teman-teman. Jadi berapa suku ke 10? Coba ke 10 gitu. Lanjut. Nah, bisa kita ambil rumus ini. Sn sama dengan AP N kurang 1 pangkat N kurang 1 sama dengan 5 kali 2, 10 kurang 1. Jadi, sama dengan 5 kali 2 pangkat 9. Jadi, 5.512 sama dengan. Oke, ya. Ya, itulah teman-teman ya. 5 kali 2, 10, 5 kurang 2 pangkat 9 gitu. Jadi sama dengan 5.512 sama dengan 2.560. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita ini mana P-nya itu 2 dan A-nya itu ialah 5. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kayaknya ini keliru ya teman-teman ya jawabannya. Jawaban Daro ini keliru dikit ya teman. Ya maaf ya buat keliru kayak gini gitu kan. Yuk kita lanjut ya teman-teman. Nah, bentar ya teman-teman, bentar. Oh, bentar, bentar, ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut masuk kepada soal nomor 7. Nah, masih dalam radar ukur ya. Untuk dari ukur pada soal nomor 6. Tentukan total nilai sampai dengan suku ke-10 gitu. Nah, suku ke-10-nya ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Maaf teman-teman, saya tidak terlalu bisa kan membuat rumus di PPT yang kayak gini. Jadi saya buatin di sini, saya fotoin kayak gini lah rumusnya ya. Jadi sama dengan AP pangkat N kurang 1 per P kurang 1 gitu kan. Jadi C10-nya sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 kurang 1 sama dengan nih. Hasilnya begini teman-teman. Nah, jadi
Total nilai risiko ke 1 sampai ke 10 itu adalah 5.115. Lanjut ya teman-teman ya. Mungkin ini keliru ya teman-teman ya, soal nomor 6 sama nomor 7 ini. Maaf ya keliru. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, hitunglah suku ke-6 dari deret ukur di samping 5, 10, 20, 40. Ini mana ini penggandanya itu ialah 5 ke 10 itu adalah 2 ya teman-teman. Jadi suku ke-6 ialah S6 sama dengan 5 kali 2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 5 kali 2 pangkat 5 sama dengan 3 kali 32 sama dengan 160. Nah, soal nomor 9, itulah suku ke-7 dari deret di samping 8, 40, 200, 1000. Nah, di mana ini penggandanya itu ada 5 ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjut. Jadi suku ke-7 sama dengan 8A-nya 8 kali 5 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 8 kali 5 pangkat 6 jadinya. Ini sama dengan 8 kali 1000, 15.625 sama dengan, jadi hasilnya suku ke-7 dari deret di atas ini ialah 125.000. Dan soal terakhir ialah jika diketahui suatu deret dengan suku-sukunya yaitu 5, 10, 20, 40, 80, tentukan jumlah suku ke-10. Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. A sama dengan 5. Yang A-nya sama dengan 5, itu P-nya adalah 2, pembedanya 2, itu penggandanya 2 itu teman-teman, dan P itu besar dari 1. Sehingga digunakan rumus B itu besar dari 1 kan. Kan itu penggandanya itu kan 2 gitu. Jadi kan lebih dari 1, besar dari 1. Berarti gunakan rumus JN barengan A kali PN kurang 1 per P kurang 1. Jadi J10 itu sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 kurang 1, itu kurang lagi per 2 kurang 1 sama dengan 5, 2 pangkat 10 itu 1024 kurang 1 per 1. Dan 5 kali 1023 per 1 sama dengan 5115. Nah, oke teman-teman. Nah, jika diketahui S1 adalah 2 ya. S1-nya adalah 2 dan penggandanya 0,1, maka tentukan J3-nya. Nah, jawab karena penggandaan kecil. Karena penggandaannya kecil dari 1, maka digunakan rumus ini teman-teman. CN beda ya teman-teman ya. Rumusnya. Tuh. Ini 1 kurang P ini. Ini P kurang 1. Ini CN sama dengan A 1 kurang PN, ini dibalik ini teman-teman, per 1 per P penggandanya. Jadi J3 itu sama dengan 1 kurang 0,3 pangkat 3 per 1 kurang 0,1 sama dengan 2 kali 1 kurang 0,001 ya, per 0,9 sama dengan 2 kali 0,999 per 0,9 sama dengan 1998 per 0,9. Jadi J3-nya adalah 2,22. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya teman-teman selaku perwakilan dari kelompok 7 Matematika Ekonomi.